Selamat sore ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya? Saya harap semua penuh dengan sukacita. Untuk memulai ibadah pada kali ini, kita mulai dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya Engkau yang akan pimpin dan penuhi kami dengan sukacita-Mu. Pimpin kami Tuhan, ajari kami supaya kami mengerti setiap firman yang diajarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mulai pujian kita yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkah kita seperti lagu yang kita nyanyikan selalu penuh dengan berkat dan pimpinan Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita nyanyikan lagu yang kedua. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah Tuhan seumur
seperti lagu yang telah kita nyanyikan, kita minta kepada Tuhan supaya kita menikmati firman-Nya. Mari sama-sama kita dengar firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Tikio. Shalom ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Komisi Wanita GKA Immanuel Malang. Terima kasih saya diberi kesempatan kembali untuk bersama saudara-saudara merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah murid yang bertumbuh di dalam persekutuan. Firman Tuhan akan saya baca dari Yohanes pasal ke-13 ayat ke-35 keempat dan 35. Ayat 34 dan 35. Begini firman Tuhan. Aku, yaitu Tuhan Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu kembali hari ini untuk bersama-sama bersekutu, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kiranya Roh-Mu menolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang yang mendengarkan firman, tetapi sungguh kami menjadi orang yang bisa melakukan firman. Beritahukanlah kepada kami maksud-Mu, dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian, saya membawa gitar. Nah, ini ya. Saudara-saudara, gitar ya. Dengan gitar ini saya bisa menyanyikan banyak lagu dan enak-enak ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara berpikir enggak, kenapa gitar senarnya 6? Nah, banyak orang enggak tahu ya, kenapa gitar kok senarnya 6? Kenapa enggak 7? Kenapa enggak 8? Kalau ibu-ibu tanya saya juga enggak tahu sesungguhnya ya. Saya enggak tahu. Tapi yang jelas, orang yang menciptakan gitar pertama itu enggak tahu siapa, menciptakan dengan 6 senar. Ya. Dan dengan 6 senar ini, gitar bisa dimainkan dengan banyak cara, banyak lagu, dan kita mendengarkannya dengan enak ya. Nah, saudara-saudara, kenapa gitar dibikin 6 senar? Sebab penciptanya menghendaki demikian, dan itulah yang terbaik. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan kita gitu ya. Orang Kristen itu diciptakan Tuhan, kenapa kok mesti bergereja? Ya sebab memang kita ini mesti bersama-sama ya. Sejak awalnya kita tuh memang diciptakan untuk bersekutu ya. Jadi kalau murid Tuhan itu kenapa harus bersekutu? Ya memang harus bersekutu. Sesungguhnya menjadi orang Kristen itu adalah kembali kepada apa yang Allah maksudkan bagi kita manusia. Ketika kita menjadi murid Tuhan, kita berjalan kembali di dalam jalan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Dan salah satu rencana ketika manusia diciptakan Allah, kita ini diciptakan untuk bersekutu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 28, dikatakan begini oleh firman Tuhan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, danlah segala binatang yang merayap di bumi. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu untuk sebuah tujuan, yaitu memeliharakan bumi. Tapi Tuhan menciptakannya sesuai dengan gambarnya, dan waktu Tuhan menciptakan sesuai dengan gambarnya adalah laki-laki dan perempuan ya, Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Nah, ini cerita tentang penciptaan Hawa untuk
Adam. Nah, saudara-saudara, banyak bagian lagi dalam Alkitab yang menceritakan betapa persekutuan itu adalah bagian yang penting dalam hidup orang percaya. Ketika manusia diciptakan, Tuhan itu kayak menciptakan sesuatu yang indah, seperti orang bikin gitar tadi ya. Bagus sekali. Dan kemudian Adam dan Hawa bersekutu dengan Tuhan, dengan sesamanya, dengan alam semesta, dan terciptalah kehidupan yang luar biasa indah di Taman Eden itu. Tetapi saudara, kemudian kita mengerti bukan, dosa itu menghancurkan pola hubungan ini. Ya, ketika Hawa dan Adam itu mengambil keputusan untuk tidak menuruti nasihat Tuhan, jangan makan, dan mereka memutuskan saya mau makan, dia menolak Tuhan. Lalu dia mengambil buah itu, memakannya, lalu mereka merusakkan sesungguhnya segala hubungan. Ya, hubungan dengan alam jadi rusak, kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Tapi juga hubungan dengan sesama jadi rusak, begitu kan? Menjadi rusak. Kita ini sekarang satu sama lain saling membenci, saling menyakiti, bahkan orang yang kita cintai, orang yang menjadi istri kita, suami kita, mestinya kita cintai itu bisa kita saling sakiti. Kenapa? Ya karena dosa itu, saudara. Hubungan kita dengan alam rusak. Kita merusakkan alam, alam berikan COVID-19 kepada kita, gitu kan ya. Lalu kita jadi sakit. Saudara-saudara, semua rusak ketika dosa itu masuk ke dalam hubungan manusia. Hubungan sesama menjadi hancur, hubungan dengan Allah menjadi hancur. Seperti gitar itu menjadi rusak ketika ada senar jadi fals satu, dan kemudian jadi fals semua, ya. Saya ingat ya, kalau saudara boleh coba ya, kalau satu senar gitar itu saudara mainkan dengan kenceng atau saudara gunting, duer, putus saudara ya. Maka 5 senar yang lain itu akan ikut fals. Boleh dicoba ya. Ada pengaruhnya pada semuanya. Itu betul. Maka kejatuhan manusia itu merusakkan seluruh hubungan. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan kita? Ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, sesungguhnya Dia datang untuk memulihkan hubungan-hubungan itu, memulihkan persekutuan itu. Ya, di dalam penebusan Yesus Kristus kita mengerti bahwa Dia memulihkan agar kita ini menjadi satu lagi, menjadi satu tubuh. Gereja itu Tuhan katakan satu tubuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan cuma di antara kita, tapi juga hubungan dengan Allah. Di dalam Yohanes 15 itu ceritakan bagaimana Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting-rantingnya. Kamu tinggal di dalam aku, ya. Di dalam Kristus Yesus kita ini dipulihkan persekutuan dengan Tuhan dan dipulihkan dalam persekutuan dengan sesama. Nah, saudara-saudara, dengan begitulah kita sesungguhnya menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, saya akan kembali, nah, saudara. Lalu apa artinya kita bersekutu dengan sesama itu? Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalamnya? Begini, saudara-saudara, persekutuan orang percaya itu menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah persekutuan dengan Yesus Kristus. Ya, persekutuan Yesus Kristus ini penting, sangat penting, karena hanya jikalau kita ini punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini mendapatkan keselamatan, kemungkinan untuk bersekutu, ya. Persekutuan Kristus itu adalah persekutuan yang terbaik, saudara-saudara. Karena itu kita tidak boleh menggantikannya dengan apa yang baik. Saudara punya hubungan yang baik dengan teman, hubungan yang baik dengan papa, dengan mama, dengan anak, dengan saudara. Kadang-kadang kita menganggap hubungan dengan Tuhan itu tidak sepenting itu. Salah, saudara. Hubungan dengan Tuhan itu yang terbaik. Kenapa? Sebab Dialah pencipta kita. Persekutuan dengan Kristus itulah sesungguhnya yang membawa nilai kekal, yang akan menuntun hidup kita ini pada panggilan yang semula dan nanti kembali kepada sorga. Kalau saya ibaratkan dengan gitar, apa persekutuan kita dengan Tuhan? Artinya kita akan jadi gitar baik kalau gitar ini di tangan orang yang baik. Nah, ya, gitar di tangan saya, maka gitar akan jadi gitar baik. Kenapa? Saya bisa menyetemnya, begitu ya. Saya bisa memukulnya, saya bisa memegang chordnya, saya bisa menjadikan harmoni. Siapa yang buat jadi harmoni? Saya. Kalau ini tidak saya pegang apa-apa, ya gini bunyinya.
Tapi begitu saya pegang, ya, senar ini saya pegang di sini, senar ini saya pegang di sini, senar ini saya pegang di sini. Nah, gini ya, sama dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita mengizinkan Tuhan itu memegang hidup kita. Mengizinkan Tuhan memencetnya di mana. Membiarkan Tuhan itu menata hubungan kita dengan sesama kita. Lalu hubungan kita jadi harmonis dengan sesama jikalau kita berada dalam satu tangan pemain yang sama. Siapa yang terbaik? Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak hubungan rusak karena masing-masing maunya sendiri. Hubungan itu bisa dibangun kalau kita masing-masing menjadi murid Kristus, menyerahkan diri jadi Kristus, lalu membiarkan Tuhan menata hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, hubungan yang baik dengan Tuhan itu akan membuat hubungan yang baik dengan sesama orang percaya. Gitu ya. Waktu kita membiarkan Tuhan menyetem kita, memegang kita, kita akan berbeda kok satu sama lain. Senar ini sama senar ini, sama senar ini, sama senar ini lain. Besarnya lain. Ya, tariannya lain. Suaranya lain, bahannya pun lain. Kita jadi orang Kristen itu tidak sama semua. Sungguhan, tidak sama semua. Saudara mungkin bisa merasa si A itu kok gitu ya, si B itu kok gitu ya. Tidak seperti yang saya harapkan. Iya betul. Ya, tetapi memang kita harus belajar untuk saling menerima. Ya, terimalah. Sebab kenapa kita menerima saudara kita berbeda? Sebab Tuhan memaksudkannya begitu. Sama seperti gitar ini. Ya, senarnya memang dibuat gitu, saudara-saudara. Kita memang dibuat lain. Tetapi apakah lain itu membuat kita harus berbeda, berpisah-pisah? Tidak. Justru karena ini lainlah suaranya jadi enak gini. Kalau suaranya sama, tidak enak gini, saudara. Ya, ini bunyi mi, ini bunyi do, ini bunyi sol, gitu kan? Lain. Ini juga do. Ini juga do. Tapi do-nya ini sama do-nya ini lain. Nah, gitu kan? Tetapi justru karena bersama-sama, karena perbedaan itu di tangan Tuhan yang baik, kita akan menjadi lalu keindahan. Persekutuan itu di dalam Tuhan itu akan membuat kita menjadi indah. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita belajar bersekutu bersama dengan saling menerima. Ya, di dalam saling menerima itu pertama-tama kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita akan distem, kita akan dirawat, kita akan dipegang, kita akan dipelihara. Sama seperti saya melihara gitar saya ini. Kalau gitar ini ngawur gitu ya, fales kabeh, males saya lama-lama. Nggak kena disetel, saya males. Bisa disetel ini macet semua, males saya. Untuk mencari supaya baik gimana? Tak minyai, tak paksa, gitu kan? Sama dengan kita. Kadang Tuhan membentuk kita. Tuhan memberkati kita dengan cara apa? Membentuk kita. Kenapa? Supaya kita menjadi yang terbaik, yang paling pas, yang bisa Tuhan mainkan untuk menimbulkan suara yang indah itu. Nah, saudara-saudara, di dalam Tuhanlah, di dalam persekutuan dengan teman-temanmu, kalian dibentuk satu sama lain. Nah, begitu ya. Senar ini dicocokkan dengan senar ini, dicocokkan dengan senar ini, dicocokkan dengan senar ini. Nah, gitu ya. Perbedaan itu diatur, memang berbeda, tetapi ditotok, dibentuk sehingga perbedaan kita itu bukan mendatangkan perpecahan, tetapi mendatangkan harmoni. Nah, itu ya, keindahan. Kita tidak bisa sendirian. Kita harus bersama dengan orang lain untuk menimbulkan harmoni itu. Yang kedua, saudara-saudara, melalui persekutuan itu, saudara akan menerima pertumbuhan pada kedewasaan yang sejati. Saudara akan ditata, saudara akan dibentuk, saudara akan dibangun melalui sahabatmu, melalui orang lain, supaya engkau menjadi orang Kristen yang sejati. Ada seorang mengatakan begini ya, Tuhan itu memakai orang lain untuk menumbuhkan kita, dan dia memakai kita untuk menumbuhkan orang lain. Siapa orang itu? Saudara-saudara, kadang-kadang orang itu yang kita rasa sukar. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa, oh, orang yang menumbuhkan saya itu yang
menghargai saya, yang memuji saya, itu yang menghargai saya. Tapi di gereja itu ada orang itu yang suka mengkritik saya. Wah, gitu ya. Itu tidak menumbuhkan saya, menjatuhkan saya. Oh, saudara jangan salah. Nanti saudara di surga akan menyadari satu hal ini ya. Sampai di surga kita akan tahu. Kita akan berterima kasih pada orang-orang yang dulu mengkritik saya, memarahi saya. Kenapa? Sebab waktu kita dipuji, hati kita senang. Kita berubah enggak? Tapi kalau kita dimarahi, dikritik, hati kita gimana? Enggak senang, kita berubah enggak? Berubah. Wah, gitu ya. Berubahnya gimana? Kalau dulu kita enggak bisa mengampuni, karena dikritik, terus lalu hatinya sakit. Lalu berdoa pada Tuhan, Tuhan saya enggak senang. Tuhan berkata, ampunilah. Waduh, angel Tuhan, ampunilah. Angel Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan akan mengampuni. Lalu saudara jadi lebih gampang mengampuni. Bisa mengasihi. Saudara lebih hati-hati. Dulu ngomongnya kasar, dikritik orang, dimarahi orang. Sekarang mesti belajar ngomongnya lebih baik. Sampai di surga saudara jadi orang yang lebih baik itu sering kali. Karena orang-orang yang menurut saudara waktu di dunia ini jahat. Nah itu saudara ya. Karena itu mari kita saling menerima. Percayalah pada Tuhan. Kalau dalam lingkungan kita ini ada orang-orang yang tidak menyenangkan saya, percayalah. Itu sebab Tuhan mau melalui mereka saya ditumbuhkan menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih baik. Suatu hari saudara akan ketemu mereka di surga bilang terima kasih. Ya, kemarahanmu, kritikanmu itu membuat aku jadi lebih baik. Ya, yang ketiga, di dalam persekutuan itulah kita ini kemudian menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagian firman itu yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sebelum disalibkan, sebelum naik ke surga, dalam perjamuan terakhir pada malam sebelum dia disalibkan, setelah dia membasuh kaki murid-muridnya, dia memberikan perintah yang baru. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling itu tidak bisa satu orang, saudara. Saling itu minimal 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jemaat yang mula-mula itu dikenal, mereka saling mengasihi. Tuhan berkata, dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, di dalam persekutuan dengan sesama itu, kita menjadi saksi Tuhan. Di dalam persekutuan dengan senar-senar yang lain inilah, gitar ini mengeluarkan suara yang baik, ya, mengiringi nyanyian saya. Ya, nyanyian saya lebih indah karena ada pengiring yang kompak ini ya, yang berbeda-beda, tetapi bersama-sama membawa keindahan. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan dengan indah, tetapi persekutuan orang Kristen itulah yang membuat firman itu jadi hidup. Bukan firman yang mati, bukan firman yang cuma diajarkan, tetapi firman yang kelihatan. Saudara, di dunia ini tidak semua orang bisa baca Alkitab. Ada orang, saudara-saudara kita dari agama-agama lain itu tidak boleh baca Alkitab kita. Bagaimana mereka bisa membaca Alkitab kita? Dari hidup orang percaya. Hidup saudara bersama-sama dengan persekutuanmu, itulah Injil yang kelima. Ya, itulah Alkitab yang nyata bagi semua orang. Tuhan Yesus berkata, waktu kamu saling mengasihi, dunia akan tahu kamu adalah murid-muridku. Orang Kristen, murid Tuhan harus bersekutu. Sebab tanpa persekutuan itu tidak mungkin dia bersaksi. Kesaksian paling indah di dalam persekutuan. Bagaimana kasih dinyatakan dalam persekutuan? Kasih itu dinyatakan dalam persekutuan di dalam saling menerima. Saudara-saudara, kalau balik lagi ya, dalam perbedaan-perbedaan kita, waktu kita mengasihi saudara kita yang tidak cocok dengan saya itu, waktu itulah kelihatan pada semua orang, wah itu orang Kristen ya. Sekalipun dia tidak cocok, dia belajar saling menerima, saling mengasihi, saling berbagi. Kalau kita mau mengasihi orang yang cocok dengan kita tok, bukan begitu. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Nah, kan? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, orang yang sulit. Sebab dengan begitulah kasihmu akan nyata, begitu kan? Nah, saudara-saudara, dengan begitulah saya ingin mengajak kita semua. Mari bertumbuh dalam persekutuan. Pertama-tama bersekutu dulu dengan Tuhan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan Yesus, kita tidak bisa bersekutu sesama.
Tapi setelah kita bersekutu dengan Tuhan Yesus menjadi orang percaya, kita harus bersekutu dengan sesama. Di dalam persekutuan itu kita diberkati, kita dibentuk bertumbuh, dan kita akan menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu secara ringkas. Tuhan, apa yang sampaikan sangat terbatas, tetapi saya percaya Roh-Mu akan menolong saudara-saudara untuk lebih mengerti dan bisa menghidupi firman ini, dan menuntun kami semua menjadi murid-murid-Mu, bersekutu, menyatakan kasih satu sama lain, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Mari sama-sama kita tutup persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Semoga kita semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera.